Halo pemuda, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini syiar bareng pertama kita loh. Sebelum itu perkenalan terlebih dahulu lah ya. Perkenalkan, nama saya Fathi Roshida dari Divisi Retorika. Kali ini saya akan menjadi host dalam acara syiar bareng bersama narasumber kita yaitu Mas Redo. Apa kabar Mas Redo? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi topik sabar kita pada hari ini adalah kaki setengah di dalam warung. Ya. Maksudnya apa sih? Pasti teman-teman di rumah juga banyak yang belum tahu ya. Jadi kaki setengah di dalam warung itu adalah pasti penasaran ya? Tonton video ini sampai akhir ya, biar kalian tahu maksud topik pada hari ini. Oke, sebelum kita lanjut untuk membahas terkait topik yang sudah saya bicarakan tadi, alangkah baiknya saya akan membacakan CV dari Mas Redo sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Nama, Redo Febi Ilfanza, tempat tanggal lahir, Tulung Agung, 20 Februari tahun 2000, alamat Tulung Agung, nomor telepon 08953 9505764, email redoilfanza@gmail.com, Instagram @redoilfanza_al_koholi. Pengalaman organisasi, Sekretaris Karang Taruna Desa Tanjung Sari, Sekretaris Remaja Masjid Al-Huda, Sekretaris PPTI Nurul Quran, Ketua OSIM Madrasah Diniyah Solihul Huda, Pembina OSIM Madrasah Diniyah Solihul Huda, Bendahara Ibnu Ranting Tanjung Sari, Ketua Rijalul Ansor Tanjung Sari, Divisi Retorika HMJ KPI IAIN Tulung Agung, Divisi Informasi dan Media Dema UIN 1, Ketua Remaja Masjid Al-Huda. Dan saat ini Mas Redo sedang menempuh pendidikan S1 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Semester berapa Mas? Semester 2. Semester 6 saya. Oh, semester 6. Dan moto beliau adalah jangan menggampangkan yang sulit dan jangan mempersulit yang gampang. Wah, ini maksudnya apa Mas? Jadi maksudnya itu gini, saya itu punya motivator ya. Saya anggap beliau itu adalah sebuah motivator, seorang motivator. Beliau itu adalah Gus Dur. Gus Dur ini memberikan dawuh bahwa jangan menggampangkan yang sulit dan jangan mempersulit yang gampang. Itu maksudnya ketika kita menghadapi sebuah permasalahan jangan dianggap terlalu remeh dan jangan terlalu mempersulit hal-hal yang gampang seperti itu. Jadi sesuatu itu jangan terlalu digampangkan semuanya ya Mas? Ya, ada hal yang harus kita anggap sepele dan ada hal yang harus kita anggap beneran gitu, serius lah. Tahu tempat, tahu kondisi, dan juga bisa mengerti mana yang harus kita anggap sulit dan mana yang harus kita anggap ini adalah sebuah hal yang sepele sebenarnya gitu. Wah, ternyata CV-nya seru juga ya. Jadi makin gak sabar buat langsung bahas topik-topik yang ada pada kesempatan kali ini. Gak nyangka ya Mas, kita ini sudah menjalani ibadah puasa selama beberapa hari. Pastinya Mas Redo dan teman-teman di rumah juga mempunyai pengalaman cerita pada saat puasa kali ini. Kalau dari aku sih melihat ada beberapa warung yang masih buka pada siang hari di bulan Ramadan. Dalam masalah ini enaknya kita bahas lebih jauh deh sama Mas Redo. Nah, gimana nih Mas tanggapan dari cerita yang aku bawain tadi soal warung yang buka di siang hari pada bulan Ramadan? Apakah itu bisa jadi sebuah opportunity bagi penjual atau malah jadi challenge bagi kita yang sedang berpuasa? Jadi berbicara mengenai warung yang buka di siang hari pada bulan Ramadan itu sebenarnya kita bisa melihatnya dengan perspektif apa gitu. Kalau kita menggunakan perspektif garis keras membuka warung di bulan Ramadan pada siang hari hukumnya haram. Tapi kalau kita lihat dari sisi toleransi terus Islam
wasatiyah itu diperbolehkan karena kita melihat bahwa kita juga menghormati non-Islam yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kalau kita melihat dari sisi ekonomi itu adalah sebuah peluang di mana kita bisa memanfaatkan sebuah peluang ini untuk mencari rezeki juga, karena kita tidak bisa mengharamkan membuka warung di bulan Ramadan pada siang hari itu. Bagi para bapak-bapak yang mencari nafkah itu juga hukumnya ibadah untuk mencari nafkah, untuk anak istrinya, untuk keluarganya. Puasa pun juga beribadah, jadi kita tidak bisa mengharamkan mereka yang buka warung di siang hari pada bulan Ramadan, karena mereka juga pasti niatnya ibadah untuk menafkahi keluarganya juga. Jadi opportunity iya, toleransi juga harus iya, tapi mengharamkan jangan. Itu karena kita juga harus bisa saling menghargai antar sesama manusia, seperti itu. Berarti juga termasuk challenge juga ya? Challenge juga. Tergantung bagaimana kita iman kita itu gimana gitu. Gus Dur itu pernah bilang bahwa kalau kita merasa terhormat, pasti kita juga bisa menghormati mereka yang tidak berpuasa, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah challenge ini namanya. Kalau kita masih belajar puasa, pasti juga akan ngiler lihat ada makanan apa, seperti kayak masakan Padang yang terpampang jelas ada lauk ini di dalam etalase, pasti akan ngiler juga. Tapi kalau kita sudah mempunyai iman yang kuat, hal yang biasa seperti itu sebenarnya gitu. Tapi kalau warungnya itu ditutup separuh, apa kita masih tertarik untuk datang mokel? Nah, jadi itu ada dua konsep ya sebenarnya, antara membuka warung atau melayani pembeli. Jadi kalau melayani pembeli itu konsepnya warung tetap tutup. Contoh seperti warung hanya tertutup seberapa dengan gorden seperti itu. Itu sebenarnya kan kita yang tidak berpuasa, contoh kita yang tidak berpuasa, terus kita masuk ke warung tersebut lewat pintu belakang lah. Aku pesen es teh, aku pesen nasi ini. Sebenarnya itu juga dalam rangka untuk menghormati mereka-mereka yang berpuasa. Tapi kalau kita yang berpuasa terus tidak ada uzur yang syar'i, kita pergi ke warung terus kita makan, nah itu yang salah. Bukan warungnya yang salah, tapi kita yang salah sebenarnya. Iman kita ya, Mas? Iman kita yang belum kuat. Nah, sebenarnya dalam pandangan Islam dan menurut pendapat Mas Redo sendiri, bagaimana sih tentang persoalan itu? Sebenarnya kalau dalam Islam itu sependek pengetahuan saya tidak ada yang mengharamkan buka warung di siang hari pada bulan Ramadan. Cuma tergantung bagaimana kita menyikapi sih sebenarnya. Jadi dalam Islam itu kalau dikatakan membuka warung di siang hari pada bulan Ramadan itu haram, tidak ada yang menyebutkan. Tapi barang siapa yang membantu orang untuk maksiat, maka dia juga termasuk dalam golongan orang yang maksiat tersebut. Cuma kan di sini kita niatnya untuk niatnya orang yang membuka warung itu untuk mencari nafkah yang juga ibadah. Jadi tidak diharamkan pula menurut saya, tapi harus dengan kondisi tertentu, dalam artian kita juga harus mengerti bagaimana kita menghormati orang yang berpuasa. Kita yang berpuasa sendiri bagaimana kita harus menghormati mereka-mereka yang tidak mempunyai kewajiban untuk berpuasa, seperti itu. Terus kita bisa melihat sebuah problem dalam masyarakat kelas bawah yang berjualan dituntut soal ekonomi, karena kalau jualan sore hari itu pasti pesaingnya itu banyak ya, Mas. Iya. Mereka tidak mendapatkan penghasilan seperti berjualan dimulai dari pagi hari. Nah, bagaimana menurut pendapat Mas Rido sendiri? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai warung yang buka sore hari ya, itu sebenarnya malah membuat kita ngiler. Karena sudah dari pagi kita berpuasa, terus jam 3, jam 4 kita udah tahu bahwa ada warung yang buka di pinggir jalan dengan berbagai kulinernya, terus kita
lewat pasti akan ngiler juga, karena di sore hari itu pasti semangat kita sudah mulai terkuras, terus juga tenaga kita sudah mulai lemes, terus kita juga sudah imun kita juga sudah merendah pastinya kalau di sore hari, karena tidak ada asupan minuman juga makanan, terus kita keliling tahu-tahu sore hari udah ada yang buka pasti juga ngiler. Jadi sebenarnya kalau warung buka di sore hari itu malah membuat orang-orang yang berpuasa semakin ngiler. Jadi kalau mau buka warung ya monggo, cuma kita harus tahu bagaimana tata krama yang harus kita pakai dalam berjualan, seperti itu. Jadi begitu. Kalau semisal warung semua diwajibkan ditutup, lalu bagaimana dengan orang yang uzur seperti musafir misalnya? Ya. Dulu juga saya pernah ya menjadi musafir, terus ya dari Tulungagung ke Pekalongan lah contohnya. Dari Tulungagung ke Pekalongan itu tidak butuh waktu yang sedikit. Jadi semisal kita berangkatnya pagi jam 7 pagi, nyampe sana juga pastinya sore menjelang malam. Kalau kita di jalan dengan keadaan membawa mobil nyopir, terus kita tidak minum, tidak makan ataupun nyemil, pastinya juga konsentrasi kita akan kehilangan juga. Terus kalau kita nggak minum, konsentrasi hilang, konsentrasi juga kurang, pasti hal-hal yang buruk juga akan terjadi gitu. Maka Allah memberikan keringanan untuk kita, untuk bagi musafir dengan keringanan berapa puluh kilo perjalanan, diberikan keringanan untuk boleh tidak berpuasa dan menggantinya pada bulan-bulan selepas bulan Ramadan, seperti itu. Berarti warung yang buka setengah tirai itu juga menyiapkan yang musafir juga ya? Sebenarnya iya. Jadi saya nggak pernah ketika menjadi musafir pas bulan Ramadan bepergian jauh terus membawa bekal dari rumah, itu nggak pernah. Karena posisi ibu saya juga kalau pagi nggak pernah masak gitu. Jadi kan puasa. Jadi kita sudah menyiapkan bahwa nanti di daerah sana pasti ada warung yang buka, seperti itu. Terus jika seumpama boleh membuka warung pada siang hari di bulan Ramadan, bagaimana sih tips dan etika yang harus dilakukan penjual? Sebenarnya masalah ini bisa pemerintah bisa mengkondisikan. Jadi menyiapkan sebuah tempat yang dimana itu adalah khusus untuk penjual-penjual yang buka di siang hari, diperuntukkan untuk mereka yang lagi bepergian jauh, seperti itu. Contoh kalau di jalan tol rest area lah, jadi di situ ada tempat yang khusus untuk mereka yang bepergian bisa membeli makan ataupun di situ. Kan nggak mungkin orang yang sakit terus lewat tol kalau nggak ada uzur beneran. Jadi harus ada tempat seperti lokalisasi yang dimana di situ tempatnya menjual nasi, menjual minum, diperuntukkan untuk mereka yang sedang bepergian jauh, seperti itu. Nah, dari beberapa pertanyaan dan problem yang telah kita bahas tadi, menurut Mas Redo mengenai warung buka setengah tirai di siang hari saat bulan Ramadan itu bisa diwajarkan atau tidak, dan alasannya apa? Wajar, sebenarnya wajar warung buka di bulan Ramadan pada siang hari itu sebenarnya wajar. Tergantung bagaimana kita menyikapi sebenarnya. Kalau kita menyikapinya dengan pasti juga ada yang tidak puasa, terus pasti juga banyak musafir juga pas ketika bulan Ramadan. Contoh seperti pulang kampung lah, dari Jakarta ke Jawa Timur kan juga butuh waktu yang sangat panjang. Jadi sebenarnya wajar, karena alasannya tidak mungkin musafir itu nggak makan gitu loh sejauh perjalanan. Terus kalau mau buka warung di siang hari pasti juga kita harus mengerti tata caranya juga. Contoh kalau ada yang beli terus diwajibkan untuk dibungkus, dimakan di dalam mobil kah atau gimana, yang penting kita itu harus bisa saling menghormati, antara yang tidak berpuasa menghormati yang berpuasa, dan juga yang puasa juga harus menghormati yang tidak berpuasa. Itu jadi saling menghormati aja lah jadi manusia. Kalau dari pengalaman pribadi, Mas Redo pernah nggak sih jadi objek pembeli?
Pernah. Sering malan. Oh, sering. Jadi kalau lagi nganter kiai mau pengajian di mana atau mau pergi kemana, karena kiai saya itu rumahnya di Tulungagung, terus punya istri yang rumahnya di Cirebon, Jawa Barat. Jadi beliau itu kalau sebulan sekali atau 2 bulan sekali pasti ada rute perjalanan ke sana. Terus juga pasti saya yang nyopir. Kalau enggak di perjalanan atau di dalam tol enggak mampir ke rest area, pasti juga enggak akan sampai ke Cirebon. Nanti enggak nyampe ke Cirebon tapi nyampainya ke rumah sakit kan enggak ada yang tahu. Jadi saya sangat pernah sekali ketika puasa terus mampir ke warung. Tapi juga kita kan harus diwajibkan untuk menggantinya di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Pastinya kiai saya juga memberikan kelonggaran. Lek luwe minggo, lek ngelak minggo gitu. Kiai saya juga ngikut gitu. Jadi kalau saya nggak berpuasa, pasti juga dia memberikan toleransi. Beliau juga memberikan toleransi meskipun beliau berpuasa. Tapi ya pastinya kita harus tetap menghormati lah, saling menghormati. Gimana kita menghormati yang tidak berpuasa, dan yang berpuasa harus tetap menghormati yang tidak berpuasa, seperti itu. Berarti mokel karena uzur ya Mas, musafir itu? Uzur ya, bukan dari ajakan teman. Kan sekarang banyak kan gitu. Yang dulu itu ada kalau saya masih kecil, ya dalam artian masih belajar puasa lah. Zaman dulu kan kalau kita mau belajar puasa kan sampai zuhur, sampai siang gitu. Jadi pernah dituntut harus sampai maghrib, tapi jam 3 lagi ngabuburit sama temen, terus tahu ada pohon jambu terus yang berbuah, nggak tahu pohon jambu siapa tapi buahnya tak petik gitu, tak ambil terus saya makan. Dari rumah orang tua saya tahu kalau saya lagi makan, setelah makan jambu itu entah dari bau mulut saya atau gimana. Terus setelah itu ya dari rumah pasti dimarahin, terus disemprot, entah dalam kamar mandi dicelup-celupin atau gimana. Seru ya Mas ceritanya. Tapi waktunya kita sudah hampir habis loh Mas. Iya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada closing statement dari Mas Redo? Gini, bukan masalah kita puasa atau kita tidak puasa, yang penting kita harus bisa saling toleransi pada sesama manusia, entah itu berbeda agama atau tidak, karena jelas-jelas tertuliskan di lambang Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di situ pastinya kita jika akan bersatu, meskipun kita berbeda-beda dengan suku lain, suku, ras, agama, pasti kita akan bersatu juga di Indonesia. Jadi tetap saling menghormati, toleransi, jangan terlalu keras ketika menjadi orang Islam, dan jangan terlalu lower ketika menjadi orang Islam. Yang penting kita bisa saling menghargai lah, karena Allah juga tidak suka orang yang terlalu berlebihan, entah itu berlebihan dalam hal agama, kebaikan ataupun keburukan. Jadi semua sudah ada porsinya pastinya, seperti itu. Baik, berarti harus saling toleransi ya. Saling toleransi. Gak terasa ya waktu kita sudah hampir habis. Jadi mau gak mau kita harus mengakhiri perbincangan kita pada siang hari ini. Terima kasih Mas Redo. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara Sabar kali ini. Sama-sama. Saya Fathi Rosida undur diri. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa lain kesempatan. Dan semangat berpuasa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPI, salam komunikasi. Salam komunikasi, komunikasiin aja.